derajat seseorang walaupun ilmu atau amalnya hanya sedikit. Kita umpamakan kalian sudah belajar, saya sudah belajar, ilmu yang saya dapatkan sedikit, saya tidak bisa memberikan amalan, tidak bisa menerapkannya ataupun melakukannya hanya sedikit. Tapi Allah akan mengangkat derajat kita dengan syarat 4 hal. Yang pertama adalah apabila kita mampu menjalani hidup ini dengan kesabaran. Sebagaimana firman Allah, Innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita menjalani hidup ini dengan kesabaran, maka Allah akan mengangkat derajat kita meskipun ilmu atau amal kita sedikit. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat kita apabila kita mampu menjalani hidup ini dengan kesederhanaan. Sederhana maksudnya bukan berarti kita tidak mau bekerja, kita pasrah, kita menerima apa adanya, tidak. Sederhana yang dimaksud ialah tidak boleh, jangan terlalu berlebihan. Misalnya teman-teman mencintai seseorang atau menyukai seseorang, cintailah atau sukailah mereka sesederhana saja, karena bisa jadi apa yang kalian cintai itu akan menjadi musuh bagi kalian. Jadi jangan terlalu berlebihan. Begitu juga ketika kalian benci, misalnya kalian habis nembak cewek ditolak, langsung benci pada cewek itu. Bencinya pun jangan berlebihan, karena bisa jadi yang kalian benci ternyata adalah orang yang sayang pada kalian. Ketika kalian bergembira seperti pada pagi hari ini, jangan berlebihan, cukupnya sederhana saja, karena bisa jadi kalian bergembira saat ini, kita tidak tahu nanti apa yang seperti yang disampaikan atau menurut firman Allah, la haula wala quwwata illa billahi. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah, maka kita tidak boleh berlebihan. Begitu juga ketika kalian nanti misalnya mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, kalian sedih, jangan terlalu berlebihan. Karena kalian misalnya diputusin ceweknya langsung mau bunuh diri, tidak boleh. Sedih yang sederhana saja. Anda ini sebagai calon alumni dari Anokoya, khususnya Universitas Anokoya, maka saya berharap ini hanya etape atau formalitas saja, etape formal, proses pendidikan formal saja. Kalau dalam konteks keislaman, antara guru dengan murid itu tidak ada, alumni tidak ada. Karena kenapa? Karena kata Nabi saja bersabda, ana lakum mislul walid liwaladihi yu'allimukum. Saya itu perannya umpamanya bapak kepada anaknya yang terus-menerus memberikan pengajaran atau yang terus-menerus memberikan pendidikan, perhatian, kepedulian dan lain sebagainya. Maka dalam konteks ini An-Nokoya yang diisi oleh para ulama sebagai kader para nabi, warasatul anbiya, maka An-Nokoya itu adalah secara tidak langsung orang tua kita. Orang tua, bapak atau ibu kita. Kalau kiai itu adalah kiai atau bapak kita, bunyai itu adalah ibarat ibu kita. Tak ada kiai atau tak ada epak itu yang alumni bapak, tidak ada kan? Misalkan ibu sampean sudah nikah dua kali, punya bapak, punya suami 2 kali, itu alumni bapak saya, bukan begitu, tidak ada. Atau ibu sebaliknya juga, tidak ada yang pernah alumni ibu, tidak ada. Itu mantan ibu saya atau alumni ibu saya, tidak ada. Maka dalam konteks pendidikan juga nggak ada alumni guru, tidak ada. Walaupun sampean alumni mahasiswa An-Nokoya, mahasiswa Universitas An-Nokoya, tetapi secara legalitas religius atau agama Islam khususnya, sampean tetap santri selamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi itu memberikan harta warisan, bukan harta kekayaan berupa dinar dan dirham, tetapi innama warrasu al-ilmah. Beliau memberikan warisan berupa ilmu. Maka kiai atau ulama sebagai kader atau penerus para nabi, warisannya adalah ilmu. Berarti jadi warisannya ilmu, tapi tidak hanya sebatas ilmu. Karena kiai itu adalah perannya sebagai orang tua kita. Orang tua kita tidak hanya mengajari hal-hal yang bersifat ilmiah, banyak hal yang diajari. Oleh karena itu di dalam konteks ini saya akan memaparkan 3 hal
warisan An-Nuqoyah, khususnya Universitas An-Nuqoyah kepada Anda, yang perlu Anda pegang teguh dan kalau bisa Anda praktekkan setelah Anda keluar dari An-Nuqoyah, melanjutkan S2 sampai Bensarong. Ya berarti S2 ya enggak tahu, syukur-syukur nanti kalau S2 beneran kan ya. Ya, yang banyak ini kan setelah ini programnya akan menikah kan ya. Bunda, janganlah, jangan begitu. Nanti seperti negara di ada field free betul. Apa free child betul itu. Begini. Ada 3 hal warisan An-Nuqoyah, khususnya Universitas An-Nuqoyah yang perlu Anda pegang teguh, pedomani. Minimal ya dijadikan pembimbing lah, yang senantiasa mengontrol atau controller yang senantiasa mengontrol kehidupan kita. Yang pertama apa? Ulama itu, Kiai An-Nuqoyah itu pewaris para nabi. Maka warisan yang pertama yang mestinya kita jaga itu adalah wirasah ilmiah, warisan keilmuan, kan begitu. Anda 4 tahun dari S1, dari semester 1 sampai semester 8, atau mungkin yang sudah mulai sejak sanawiyah dari sini 10 tahun, itu paling tidak ada banyak peninggalan atau warisan yang diberikan kiai kita kalau kita mau berhenti. Di antaranya adalah warisan keilmuan. An-Nuqoyah itu, saya katakan, An-Nuqoyah itu keilmuannya itu sanadnya jelas, hulu hilirnya jelas. Jadi kalau ditanyakan sampean belajar banyak keilmuan khususnya tentang ekonomi atau tentang hukum ekonomi syariah atau bahkan tentang ahwalus sasiyah, itu semuanya bersumber dari para kiai An-Nuqoyah. Nah, keilmuan kiai An-Nuqoyah itu sanadnya jelas. Jadi hulunya berarti jelas. Kenapa? Karena kiai An-Nuqoyah itu masih memegang teguh sanad. Sanad itu penting. Sambungan keilmuan itu, siapa guru kita itu penting. Kenapa? Karena Abdullah ibnul Mubarak itu mengatakan begini, al-ilmu dinun, ilmu itu agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah, telitilah guru siapa yang akan kita ambil ilmunya. Nah, Kiai An-Nuqoyah itu jelas sanadnya. Mayoritas dahbuna Kiai Haji Dr. Muhammad Salahuddin Awaris itu, An-Nuqoyah itu hulunya ke Tebu Ireng, jadi ke Jombang. Jadi mulai dari Kiai Ilyas, terus kemudian Kiai Waris, terus kemudian Kiai Muhammad Isomuddin sebelum ke Sidugiri, itu ke Jombang. Bahkan ya terus banyak sekarang Lora-Lora dan Ning-Ning itu kemudian melanjutkan keilmuannya ke sana. Ini persoalan ilmu itu kan di mana saja, Pak? Enggak. Ini persoalannya adalah mempertegas hulu atau sanad keilmuan, sehingga ketika sanad keilmuan kita itu jelas, maka otomatis nanti kalaupun salah di hadapan Allah yang kita pahami, kita ada yang bertanggung jawab, kan begitu. Nanti di akhirat tidak ada orang yang masuk sendirian-sendirian, ya. Di akhirat tidak ada yang orang yang masuk surga sendirian-sendirian, tidak ada. Maka perempuan-perempuan yang jomblo itu berarti tidak ditanggap, tak tangkep maksudnya dengan surga. Bapak oleh Ustaz ini hari. Maksudnya begini maksudnya, nanti orang di surga itu, di akhirat itu dipanggil berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, ini kaitannya dengan sanad keilmuan. Allah berfirman, yauma yud'al insanu yauma yud'a bi imamihim, yauma yud'a bi imamihim, begini. Pada saat itu semua makhluk manusia akan dipanggil oleh Allah itu di akhirat berdasarkan pemimpinnya. Terutama pemimpin apa? Pemimpin keilmuan, karena ilmu ini adalah hal yang paling pokok dulu sebelum amal. Maka karena An-Nuqoyah itu memiliki sanad jelas, betul apa yang dikatakan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot mantan PB itu, kalau orang NU nanti meninggal ketika ditanyakan oleh malaikat Jibril man robbu, malaikat Munkar dan Nakir man robbuka, maka jawabannya mudah, saya santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, iya berarti masuk surganya sama Kiai Hasyim Asy'ari, kan begitu. Kalau sendirian sampean mau bikin kafe, warung kopi, kan tidak ada yang beli. Pastinya harusnya berkelompok, kan begitu. Jadi jelas sanadnya berarti ke sana. Nah, ilmu yang kita pelajari di An-Nuqoyah,
itu diperoleh dari sebuah kitab dan itu diperoleh dari sana juga, walaupun kitabnya bukan karyanya ulama Tebuireng, bukan. Yang membawa nama An-Nuqoyah itu kan putranya putranya Ki Ilyas, namanya Kehozin, kakeknya Kiai Majdi ini, Kiai Dr. Majdi Sabit ini, dan kakeknya Ninghana ini. Awalnya An-Nuqoyah ini namanya pesantren Lu Hulu. Jadi mau panembian sendiri jauh, mundu gede mana, mundu Lu Hulu. Misalnya beda tetangga nak tanya mundu ke kamu putaran ban, mundu Lu Hulu. Nama aslinya pondok pesantren Lu Hulu ini, An-Nuqoyah ini aslinya Lu Hulu. Terus kemudian setelah Ki Hozin mondok di Tebuireng, nah kakeknya Ninghana dengan kakeknya Ki Majdi ini katanya tapi saya hanya dapat data itu saja, benar tidaknya mungkin bisa diklarifikasi nanti. Ki Hozin mondok ke Tebuireng, Ki Hozin itu ketemu dengan salah satu kitab namanya Itmamud Diroyah li Qurra'in Nuqoyah, karyanya Jalaluddin As-Suyuti. Nah, beliau bukan lantas membawa kitab itu kemudian dicatut nama kitab itu menjadi nama pondok pesantren Nuqoyah, tapi diaji dulu di sana. Setelah dikuasai, beliau kemudian boyong dari Tebuireng, kemudian pulang ke Hulu ini dan memberikan usulan nama An-Nuqoyah ini karena masih belum ada, itu diambil dari kitab itu. Sehingga akhirnya pondok pesantren Lu Hulu ini menjadi pondok pesantren An-Nuqoyah namanya. Dan yang diajarkan ternyata semua disiplin keilmuan di An-Nuqoyah yang diajarkan itu isinya kitab itu. Karena kitab Itmamud Diroyah li Qurra'in Nuqoyah itu jumlahnya 14 fan keilmuan, 14 disiplin keilmuan. Di antaranya adalah ilmu kedokteran, di samping usuluddin itu akidah, fikih, kemudian syariah, akhlak. Terus di antaranya yang umum itu adalah ilmu hisab, matematika ada. Nah, ilmu tibbih wal haikal, ilmu kedokteran dan anatomi. Nah, An-Nuqoyah sekarang dari tingkat paling bawah sampai ke tingkat perguruan tinggi menerapkan ilmu itu. Jadi dari MI ada materi umum, ada materi agama, kan begitu. MTS-nya juga, SMA-nya kan ada MA Putri, MA PK, terus kemudian juga ada SMA, ada SMK. Nah, di UA Universitas An-Nuqoyah itu kan awalnya ada IST yang umum, terus kemudian ada yang agama, yang instika. Akhirnya disatukan sekarang menjadi Universitas An-Nuqoyah. Maka saya katakan satu-satunya pesantren yang namanya diambil dari nama kitab dan keilmuan yang diajarkan di dalam pesantren ini adalah tidak ada lain kecuali An-Nuqoyah. Tepuk tangan gelus, Ustaz Soror ya. Oleh karena itu maka barokahnya besar. Sampai banyak begini santri-santri senior sekitar saya kan asli dulu bara. Kemudian ada kepentingan biologis ngelekeng panas. Kan kepentingan biologis tuh. Ngelekeng panas. Dia pakai panas dulu bara bening panas. Saya sering bersentuhan itu. Benih, sering komunikasi dan berinteraksi dengan para kiai-kiai sepuh di sana. Akhirnya kemudian bertanya bahwa jenengan alumni mana? An-Nuqoyah. Banyak kiai kampung itu alumni An-Nuqoyah. Dan beliau itu menyatakan begini. Beliau itu menyatakan bahwa An-Nuqoyah itu pesantren yang keilmuannya sudah luas tapi barokahnya juga luar biasa. Maka sampai ada bahasa dari salah satu kiai-kiai sepuh yang saya temui di kampung-kampung, mau nyari barokah ke An-Nuqoyah. Begitu ya. Logikanya begini, kalau dilogikakan setiap pesantren mesti ada menjadi jalur barokah karena di dalamnya dikaji ilmu agama, kan begitu. Hanya logikanya di An-Nuqoyah ditambah barokahnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti karena nama kitabnya dijadikan nama pondok pesantren dan disiplin keilmuan yang diajarkan di dalamnya itu berasal dari kitab itu. Kan begitu kan ya? Nah, jadi harapan saya nanti setelah keluar dari Universitas An-Nuqoyah, pulang ke rumah masing-masing, apa yang Anda peroleh dari pondok pesantren An-Nuqoyah sebagaimana pesan saya, pesan Hadratus Syekh Allahumma yarham Kiai Haji Muhammad Isomuddin Abdul Sajjad kepada saya pribadi ketika mau boyong dari An-Nuqoyah, bukan boyong sebenarnya, mau melanjutkan S2, pesannya beliau, nah, selama Anda bisa
kemanapun saja Anda melanjutkan pendidikan, atau misalkan pulang tidak melanjutkan pendidikan, sebisa-bisanya, tapi ngaku cak matur beliau, sele oleh nah ilmu seek oleh dari pondok pesantren An-Nokoya ini minimal dipraktekkan, kalau bisa disebarkan. Anda tahu Al-Lais, Imam Lais bin Sa'ad ini adalah ulama yang lebih alim daripada Imam Malik. Imam Malik ini kan mendiri madhab Maliki. Semasa dengan beliau ada Lais bin Sa'ad, sampai dinyatakan oleh ulama Al-Lais bin Sa'ad, Al-Lais ibnu Sa'din afqahu min Malik. Lais bin Sa'ad itu lebih alim, lebih ahli fikihnya daripada Imam Malik. Tetapi kenapa madhabnya sampai sekarang tidak terkenal? Nah, kenapa? Karena muridnya tidak membukukan itu, tidak membukukan keilmuannya dan tidak menyebarkan keilmuannya. Maka Anda sebagai calon alumni dari Pondok Pesantren An-Nokoya, kalau Anda ingin mengabdi kepada Pondok Pesantren An-Nokoya, tidak harus datang ke pesantren. Walaupun Anda di masyarakat dan berjuang berdasarkan profesi dan tugas masing-masing di masyarakat untuk mengabdi dan membesarkan An-Nokoya, cukup dengan menyebarkan ilmu yang diperoleh dari Pondok Pesantren An-Nokoya. Paham ya? Paham. Satu. Yang kedua adalah wirasah amaliyah. Kiai kita dan pengasuh kita, bunyai kita itu sudah mewariskan banyak warisan. Di samping warisan keilmuan, ada warisan praktek atau amaliyah, perilaku. Saya harapkan apa yang diajarkan di An-Nokoya, yang dicontohkan di An-Nokoya, misalkan di An-Nokoya ada barzanjian Pak, itu dilanjutkan. Di An-Nokoya ada tahlilan, itu dilanjutkan. Di An-Nokoya ada tawassulan ila hadratin summa hususun ila, itu dilanjutkan. Terus kemudian di An-Nokoya juga ada kompolan, biasanya ada organisasi, itu dilanjutkan. Kalaupun sampean bertemu dengan orang-orang yang memiliki komunitas melarang hal-hal yang sudah diajarkan di An-Nokoya, bahkan membid'ahkan dan mengkafirkan, jangan diikuti. Kenapa? Karena kita itu santri-santri An-Nokoya. Yang mana Pak yang benar? Sudahlah, kita kan berarti santrinya An-Nokoya, berusaha menjalankan dan praktekkan apa yang kita peroleh dari An-Nokoya, otomatis kita akan digaransi oleh para muassis pondok pesantren An-Nokoya. Nanti di akhirat, kalau misalkan saya salah Pak, berarti kan kita berlindung di bawah kemuliaan dan pangkatnya Kiai Syarqawi, kan gitu di hadapan Allah. Kalau misalkan apa yang diajarkan kita praktekkan dan itu ternyata salah, kan gitu. Tapi ala kulli hal, menurut saya, jadi apa yang diperoleh dari An-Nokoya berupa amaliyah seperti yang saya sebutkan tadi, itu dilanjutkan di rumahnya. Kalaupun misalkan ada kelompok-kelompok di sekitar Anda yang membid'ahkan, itu tidak diajarkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh para sahabat. Yang penting kiai kita mencontoh. Salah satu contoh yang paling dominan ini Bing, karena sampean bekalan di potrah menalake kan gitu. Bisa kia tak alakan di potrah yang haram je, haram. Dosa raja. Nah, ini diantaranya. Sekarang itu marak melarang zakat fitrah ke guru ngaji. Dan itu yang berbicara habaib. Saya bukan benci sama habaib, enggak. Yang berbicara banyak habaib. Melarang zakat fitrah ke guru ngaji. Kalau saya dimintai fatwa pendapat di kampung itu, saya bilang tak menurut kitab saya. Ke Esom Kimin, Ki Badan Suargana, Ke Esomuddin, pengasuh Bangsa Selatan, itu menerima zakat fitrah dari masyarakat. Ki Ahmad Bashir, Abdul Sajjad, Ki Badan Suargana, menerima zakat fitrah. Bahkan kewaris, karena tetanggaan Badan Bangsa Selatan itu tetanggana, itu sebenarnya saya zakat ke kewaris, itu menerima zakat fitrah. Ya persoalan oleh beliau nanti disalurkan kepada yang lain. Yang penting kan masyarakat itu ketika zakat fitrah ke guru, nah berarti edrema mak buru manken, kemudian pas dibid'ahkan kan uning kan banyak nih combon kan, akhirnya zakat fitrah sampean saya asal ke guru ngaji nah kiyalle pas mangkan mun butuh nanti laki siapa zakat fitrah nih yo mau forum ini. Ya enggak, bukan itu maksudnya. Tentu apa yang diwariskan dari An-Nokoya yang termasuk amaliyah.
masuk amaliyah ini paling tidak dipegang teguh. Yang kedua kalau bisa disebarkan nanti berdasarkan profesi masing-masing. Paham ya? Nah, selanjutnya lagi Kiai Pondok Pesantren An-Nukoya dalam konteks berpolitik, karena ini masuk amaliyah juga, dalam konteks berpolitik nanti, karena sampean kan Indonesia itu sekarang masuk negara yang sepertinya yang asalnya patriarkis, homogen, sekarang masyarakatnya homogen, kayak laki nomor kelas tung, nih bini kelas 2, kayak laki keluar nih bini dem Roma, makin sepertinya sudah bergeser aparat hidrogen. Nah, maksud bagaimana? Heterogen itu laki ben bini pada sepertinya. Mohon beda kayak laki itu tiga lebun, binian banyak tiga lebun kan gi. Kayak laki itu camat, bini banyak titik camat. Di bupati juga bini banyak titik bupati. Nanti amaliyah Pondok Pesantren An-Nukoya itu adalah ketika misalkan kita terjun di dunia politik, ada teman kita atau ya guru kita atau kerabat kita tidak sama pilihan politiknya dengan kita, Kiai An-Nukoya tidak pernah mengajarkan mencemooh satu sama lain, ngemoso satu sama lain, tidak pernah kan? Sampean tahu mulai sejak saya mondok di An-Nukoya itu ada 3 partai yang sangat dominan. Dua partai sangat dominan, P3 dengan PKB. Dulu itu seboran kimasan saya tahun tahun 2000 katakanlah sangat belu ini sangat petok ini berpartai PKB dan P3. Kalau P3 PKB itu berarti Late Lubangsa Selatan, nah terus kemudian Kesabit ini PKB itu, Lubangsa itu P3. Dulu ketika berkampanye santri lagi Ponoro itu bikiai di Adratus Syekh Waris mun P3 penempat trek lebot Late bah hidup P3 begitu lebot Late meng lebih PKB berkampanye santri Late buat kiwet tret lebot Lubangsa hidup PKB lebur. Tapi ketika sudah selesai sudah ada tak ada musuhan satu sama lain, karena itu adalah kontestasi duniawi saja, kontestasi politik. Cek sambil ke aktif apa boleh sampai menjadiin ben guru sampean bahasa mosona ajar ke siapa mun sampean merasa munduk dengan An-Nukoya Kiai Setong dengan kiai yang lain berbeda pilihannya, tapi mereka hanya sebatas pilihan tak sambil ke aktif sehingga menyebabkan disintegrasi, sehingga menyebabkan disharmoni, kan begitu. Nah, kebun Allah dalam Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, jangan sampai kebencian kita kepada satu kaum membuat kita tidak adil. Paham ya? Kengain bolan kadang tekak guru ni sampean jako caro noro lagi kan ya. Sehingga mun se alake kita alake kan calon bini. Sehingga kengain. Nah itu nih. Nah itu wirasa amaliyah. Yang terakhir adalah wirasa hulukiyah. Ini yang paling penting. Karena sampean itu mondok di An-Nukoya, maka otomatis sampean itu adalah santri Kiai Muhammad Syarqawi, santrinya Kiai Abdullah Sajjad. Salah satu contoh akhlak yang luar biasa itu dicontohkan oleh Hadratus Syaikhoh, salah satu istrinya Kiai Abdullah Sajjad. Ini saya dapat informasi ini dari Kiai Ubaidillah Sabit. Ini An-Nukoya ini. Dari Kiai Ubaidillah Sabit, salah satu santrinya Kiai Abdul Sajjad yang bernamanya Sofia, nanti bisa dikoreksi oleh Nyai dan Kiai Majdi ini. Nyai Sofia kata debunah Kiai Ubaidillah Sabit, saudaranya Kiai Majdi Sabit ini. Nyai Sofia itu ketika berdeneng itu lemah dandanannya minor, bajunya bagus. Tapi ketika keluar dari dalam entah kondangan atau takziah itu biasa-biasa saja. Justru terbalik kan? Nah ini contoh Nyai An-Nukoya, dan itu perlu contoh. Mun sampean ning dalam ngangkui daster seminggu yang lalu yang kui kelakena tak kerbuacan luar. Mengle keluar ke kapi macam bedaan yang kui ban baju si paling gedeng yang kui. Tahu ke siapa nak? Tahu ke siapa kalau kau reng lagi di bengkonro yang kepatu kan begitu. Nah mestinya kita itu halal bagi orang yang mahram dengan kita, orang yang halal dengan kita lah katakanlah siapa? Ya suami kita. Nah contoh akhlak ini Nya Sofia ini yang perlu kita renungkan minimal, karena mau laksanakan melarang ya. Sampean biasa meneng bengon tarau kan? Ilentar ke pasar Masjid Radina.
kan melarat. Tapi ini contoh yang mestinya perlu terus kita wacanakan, kita beritakan, kita informasikan kepada anak didik kita. Kenapa? Biar tahu tempat. Kalau kepada orang yang halal boleh, yang halal terutama kepada suami kita boleh kita tampil sebagai baik-baiknya, seindah-indahnya, sehingga suami itu merasa selalu memujanya. Mohon ke orang lain ya biasa-biasa sajalah. Salah ki ngaku skincare, ki glowing, kelampin lo ganteng, pas ming aca-aca los malos, ben kayak lain nih, selalu tuh ben lagi yang lain. Sebeda istilah pelakor, mohon laki ada, pelikur ada. Sebuah saya ngeboleh ini kun kebinaan, ngeboleh kun kebinaan. Sebuah orang, nah ahlak. Yang kedua, ahlak an-nuqoyah itu dulu dikenal dengan pesantren yang ahlaknya luar biasa. Sampai lu barak saya beri cerita nih lagi. Di lu barak bersetong lanceng, tapi benih dari lu barak. Ala mereka peraban yang lu barak. Nah, waktu kenikah sebini dari alumni an-nuqoyah. Nah, saya laki bukan. Tapi S1-nya di Timur Tengah loh, di Timur Tengah S1-nya. Ketika alamar ningku, waktu itu reng sepone sebini tak nerima. Saya tanya pas, terima saya riberin lanceng sana. Kasa alumni Timur Tengah loh. Enten tak terima cong, bah, mak bisa tak terima. Petoju uncan bule benih santri an-nuqoyah. Bah, mak bisa. Engki gulo oning dari petoju, mak bisa. Gulo oning nih ke petoju atau pelengkin santri an-nuqoyah nih. Ya, sip ahlak berarti. Kan begitu, ini kekun toju, gambaran dari toju. Gara-gara toju untak pada ban santri kona an-nuqoyah, itu baitolah sampai ini Hadratus Syekh Al-Mukarram Kifaizi ini kemarin ketika ada seminar IAA, Ikatan Alumni An-Nuqoyah itu mengadakan seminar tentang sanad keilmuan Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Itu saya penyajinya, fasilitatornya Ki Hanif Hasan, ada Ki Faizi, ada Ki Muhsin waktu itu, ada videonya di YouTube, sampean bisa ditonton sendiri. Beliau itu sampai memaparkan Ki Faizi itu pernah dengar dari salah satu kiai di Madura, dan itu sudah sepuh, bahkan masyarakat Madura sebagian menganggap beliau itu wali. Itu beliau pernah berdauh begini, mun ajar ahlak ajar ka an-nuqoyah, mun ajar ahlak ajar ka an-nuqoyah. Karena epakon bi nyeuti je epaksa kisar ku tak kesokan. Epaksa akhirnya setelah epaksa pas mangki santri nutu aki santri ni kelek se kesokan iten gula. Nyeuti je itu kemudian takjub gara-gara santri sengereng saya kesokan saya tunjuk kisar kawi itu tidak sesuai dengan ekspektasi bahasan sambian harapan nyehotijah, karena nyehotijah itu catatin cantik katakanlah begitu. Masa banikah kemuksid Allahumma yarham acara talak sungka saya, dan itu kemuksid beda bahasa khusus menggambarkan Nyi Maria keng bi saya tak boleh ke sampean. Pokoknya jauh dari harapan nyehotijah lah, gambarannya nyehotijah. Kan saya ratin, mestinya abah ini kan nyari ratin kan mestinya gitu kan ya. Untuk minimal ratinan boleh. Nah ternyata enggak. Akhirnya nyehotijah ini diabun ke muksid. Masa keni ke bah? Ba engki lek nikah kan pak Kolombian benikah apa gul? Kan pak Kolombian insya Allah nikah terbaik. Akhirnya terpilihlah santri yang bernama Omaria, yang dikenal dengan Nyi Maria. Nah dari beliau kemudian pas dilamarkan, karena cincin nyehotijah lamaraki, nareng patapan di sini lamaraki ke patapan. Nyehotijah ini, mau pas sambian deki, sambian karena nih bini ridho alamaraki lah, kena kabin boleh sambian bakal lapajung. Patahan remer ya. Mualaf buahnya. Ubang mualaf buah. Tina mako po melesi ya sujan Ustaz. Apa juga mas upaya ayo di semua orang dengan ku contoh nih cerita akhirnya menikah, dilamarkan menikah. Karena sudah menikah, bayangkan Nyi Maria ini kan santri kan ya, tapi diperistri oleh kiai. Akhlak yang dicontohkan oleh Nyi Maria walaupun beliau sudah diperistri, yang asalnya status santri diperistri oleh kiai, Nyi Maria karena ingin menjaga kiai-kiai, guru-guru, beliau itu akhirnya menolak untuk tinggal bersama satu rumah dengan Nyehotijah. Dan beliau mator ke Kisarkawi, "Bah,
tenggula kiai tenggula kurang periksa komunikasinya apa yang komunikasinya Komariah dengan ke Syarqawi ini saya kelepai ke Muksid itu Hadratus Ya Allah Mayarham atanya kenapa kiai Pak Kundo kenapa abah kan begitu biasanya kan mun bini agak bin kiai atau belora kan pas nyebut abah kan begitu kan ya sepenting benih Walid begitu abah benih Walid kan tadi itu Walid ini kan yang tua Walidun bapak artinya kan bahasa jawaban apa? Mau diarabkan Walid. Sampean sepertinya sangat benci sama si Walid itu. Tapi selalu dilihat kan filmnya kangen berarti sama Walid. Nah akhirnya Niko Maria ini mator ke Syarqawi ba tenggola nih kan pontetia tenggola tak kenceng kangku tinggal sarengnya Khotijah cangkolang karena beliau bagaimanapun kuru tenggula panjenengan kuru tenggula jadi kan kenapa akhirnya Niko Maria itu minta dalam 200 meter ke bawah laut dari kan sabu ini ya dan masjid itu pekarangan Makbarah Syarqawi itu pekarangannya di sana ikan sabu beren latetung itu terus saya masjid Jami kau tuh tahu ini Mari itu kemudian minta 200 meter ke bawah laut akhirnya menjadi cikal bakal Lubangsa Niko Maria itu dari ke Syarqawi menikah dengan Niko Maria maka daerah pertama kali ada itu Lubangsa. Nah akhirnya lahirlah kemudian ke Ilyas dan lahirlah ke Abdul Sajjad. Bayangkan dari santreh sepertinya jauh dari harapannya Khotijah ternyata lahir bibit unggul Anokoya lahir ke Abdul Sajjad dengan ke Ilyas kemudian jadi penerus di Lubangsa ke Abdul Sajjad karena tidak ingin berkumpul dengan kiainya walaupun abahnya sendiri akhirnya minta dalam 100 meter dari kan sabu itu katanya mau teti late cikal bakalnya late lahirlah muncullah late itu ke Abdul Sajjad. Nah dari Niko Maria lahir bibit-bibit unggul lahir ke Ilyas dari ke Abdul Sajjad ke Ilyas lahir ke Asim Ilyas ke Waris Ilyas ke Muhsin ke Amir Ilyas ke Khozin kakeknya Ning Hana dengan kakeknya Ramajdi ini itu dari ke Ilyas juga terus kemudian lahir dari ke Khozin itu lahir ke Sabit Khozin lahir ke Wakid Khozin abahnya Allah Mayarham abahnya Ning Hana ini. Terus kemudian juga dari Kewaris lahir ke Fikri, lahirnya Sofia kan bunyainya sampean sekarang jangan itu. Terus kemudian dari ke Abdul Sajjad lahir ke Muhammad Isomuddin Abdul Sajjad Lubangsa Selatan, lahir ke Ahmad Bashir Abdul Sajjad Late, dari ke Ahmad Bashir lahir Profesor Dr. Abdul A'la Bashir dan ke Nonong itu kan berarti pentulan Anokoya. Teti napa benih keng polan seboran benih keng polan ke Syarqawi mulja orang raja orang hebat engki oke tetapi juga perempuan juga menentukan bibit unggul begitu. Nah seboran ini contoh boleh ini ke ahlak loh kebun ke Maimun Zubir Ibnu Abbas ini kan sahabat ahli tafsir tapi tak ada keturunan Ibnu Abbas ini keteti ahli tafsir gara-gara kenapa istrinya pinter bersolek seorang lah bukan Ibnu Abbas bukan Ibnu Mas'ud ya Ibnu Mas'ud terus kemudian Raja Rustum Persia itu Raja Rustum di Persia itu raja dulu tapi tidak ada kadernya, keturunannya yang menjadi raja juga karena istrinya pinter berbisnis. Dia pun Maimun Zubir Allah menyerang. Pinter nyari PC. Di Indonesia ada Syekh Yasin Al-Fadani. Sandi kitab tafsir Syekh Yasin Al-Fadani. Yasin dari Padang. Nah, beliau itu ulama besar luar biasa. Hampir sama dengan Nawawi bin Umar sinarulis kitab Nasuihul Ibad itu muljana alimah tapi tak andi keturunan seperti Nawawi bin Umar gara-gara napa mbian rajin pinter nyari PC. Nah ini entar dulu berarti tak oleh bisnis pak oleh gia no boleh sampean pinter nyari PC selaki kan punyaan koroban
Makan kesambi. Kan itu idaman istri, idaman laki-laki itu. Nah, oleh Kiyah, tapi begini. Berarti contoh yang dicontohkan oleh An-Nuqoyah itu menurut saya sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mauwanah, perwakilan dari mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pertama, kami haturkan terima kasih kepada seluruh pihak. Namun salam takzim pula kami haturkan tetap kepada seluruh masyaikh An-Nuqoyah. Salam takzim kami haturkan pula kepada Rektor Universitas An-Nuqoyah yang mulia Dr. Kiai Haji Muhammad Husnan SAG MPD, seluruh wakil rektor, seluruh staf dan seluruh dosen yang kami muliakan. Salam takzim kami haturkan pula kepada Dewan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dekan yang mulia Dr. Kiai Ahmad Majdi Thabit SEI MA, seluruh staf juga seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Kami haturkan terima kasih karena selama 4 tahun berjalan sampai saat ini telah mengajarkan kami bagaimana tentang beberapa pengetahuan, banyak pengalaman, terutama tentang kesabaran. Kami haturkan yang terima kasih yang sebesar-besarnya. Sejauh yang kita tahu bahwasannya kampus Universitas An-Nuqoyah ini berdiri tegak di bawah naungan pesantren, maka akhlak dan pengalaman yang kita kenang adalah sebagai cerminan kita. Jadi berdasarkan prinsip tafaqquh, takwa, khidmat dan rahmatan lil alamin, kami kenang masa 4 tahun berjalan di Universitas An-Nuqoyah yang mengajarkan kita bagaimana yang awalnya terbentur hingga akhirnya kita terbentuk. Terima kasih kami ucapkan. Serta kepada seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, selamat karena kita sudah menyandang gelar sarjana. Tetap semangat berjuang, jangan pernah patah semangat. Semoga ilmu yang kita dapat bukan hanya dapat diingat tapi juga dapat diamalkan. Salam mahasiswa, salam mahasantri. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.